lagi di Ala Rencana. Oke, jadi di sini ada aku Ajeng. Aku pastinya nggak sendirian. Aku ditemenin sama Aku Ali dari jurusan Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian angkatan 2019. Oke, dari jurusan Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian atau biasanya disingkat PKP ya, Lia. Oke, iya. Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian ini kira-kira penyuluhan dan komunikasi pertanian tuh kayak gimana sih? Kan ada komunikasi nih. Apakah kita diajak untuk berbicara sama tumbuhan atau kayak gimana? Mungkin Ali boleh dong cerita dikit, ini jurusannya ngapain sih gitu. Oke. Menarik ya pertanyaan Ajeng ya. Jadi di program studi PKP ini kita lebih banyak itu belajar terkait model komunikasi ya yang nantinya akan kita aplikasikan langsung kepada para petani gitu. Jadi fokus teman-teman prodi PKP ini bagaimana sih cara kita agar bisa memberikan sebuah penyuluhan, memberikan sebuah model sosialisasi terkait inovasi-inovasi di bidang pertanian kepada para petani gitu. Oke, jadi kita kita komunikator ke petani gitu ya? Iya, kita komunikatornya. Oke. Sampai sini mungkin aku udah mulai ada bayangan sih ya jurusan ini ngapain gitu. Iya. Oke, nah sekarang aku mau nanya nih ke Ali. Ali kenapa sih milih jurusan penyuluhan dan komunikasi pertanian? Oke ya, mungkin latar belakangku ya kenapa harus milih program studi penyuluhan dan komunikasi pertanian karena kebetulan ya Jeng, aku kan tinggal di dataran tinggi Dieng yang dimana semua orang pasti tahu lah di dataran tinggi Dieng itu mayoritas profesi masyarakatnya itu sebagai petani gitu. Nah mungkin berangkat dari hal tersebut ya, kondisi tersebut, aku pengen banget belajar lebih langsung terkait bidang pertanian, tapi aku nggak pengen nih pengen belajar di bidang pertanian, tapi aku nggak pengen yang bener-bener kayak budidaya ataupun jadi eksekutornya gitu maksudnya? Iya, eksekutornya. Jadi aku pengen nyari jurusan-jurusan yang memang kira-kira asik buat dilaksanain ya. Ini salah satunya prodi PKP karena kebetulan aku juga sangat suka ya untuk berkegiatan sosial dan di prodi PKP aku mendapatkan apa yang aku harapin sih selama ini gitu. Oke. Kalau kan Ali ini PKP UGM ya teman-teman. Kalau PKP ini dia masuk departemen apa sih Ali? Ya kalau di PKP itu kan itu masih prodi ya. Jadi kalau kita masuk ke Departemen Sosial Ekonomi Pertanian gitu. Sosial Ekonomi Pertanian. Iya, Fakultas Pertanian. Fakultas Pertanian. Iya, seperti itu. Oke, jadi emang hubungannya sosial-sosial gitu ya kalau jurusan ini. Oke. Nah, kira-kira nih buat teman-teman yang masih SMA dan pengen masuk ke jurusan penyuluhan dan komunikasi pertanian, itu kira-kira harus belajar apa sih Ali? Maksudnya kayak apakah ada mata pelajaran yang harus dikuasai ketika ingin masuk ke jurusan ini? Kalau mata pelajaran ya yang spesifik itu sepertinya nggak ada ya. Ya cuman mungkin saran dari aku sih teman-teman harus mempersiapkan ilmu terkait biologi aja gitu, terkait tumbuhan gitu ya untuk mendorong teman-teman agar bisa lebih memahami gitu ya, memahami terkait tanaman itu seperti apa sih budidaya dan lain-lain gitu sih. Oke, berarti kira-kira nih kalau teman-teman yang dari jurusan IPS tuh bisa nggak sih kira-kira ngikutin perkuliahan di PKP? Kan tadi biologi nih, ya kan? Kira-kira kalau mau masuk ke PKP tuh gampang atau enggak sih? Maksudnya nanti udah survive-nya tuh gimana gitu? Iya, untuk semester 1 sama semester 2 itu emang kita masih diajari ya, kita masih mendapatkan mata kuliah yang memang itu spesifik di bidang pertanian gitu. Kayak misalkan budidaya pertanian dan lain-lain gitu kan. Nah, kemudian untuk semester 3 dan seterusnya itu kita udah fokus ke komunikasi gitu. Komunikasi, penyuluhan dan komunikasinya. Jadi kita bakal belajar ilmu sosial gitu. Dan menurutku untuk teman-teman IPS masih bisa banget gitu ya. Oke, berarti teman-teman dari background manapun bisa banget lah ya masuk ke jurusan ini. Iya, bisa banget. Oke. Nah, oke Ali. Jadi berikutnya aku mau nanya nih, kalau di jurusan PKP itu ada nggak sih peralatan yang harus dipersiapkan gitu kalau ada di jurusan ini? Atau mungkin misalnya kalau laptop butuh spek yang kayak gimana, atau ada software yang dibutuhin gitu? Oh iya, terkait peralatan ya ataupun alat penunjang kuliah ya. Kalau misalkan laptop sih mungkin nggak dibutuhin yang speknya tinggi-tinggi banget gitu ya, cuman ya spek menengah sih kalau aku bilang ya. Kayak bisa dipasang aplikasi edit video ataupun aplikasi desain karena emang dalam perkuliahan nantinya itu bakal diajari gimana sih cara kita membuat sebuah video penyuluhan ataupun sebuah poster penyuluhan gitu buat para petani. Dan juga mungkin kalau misalkan ditanyakan aplikasi ya, aplikasi yang wajib banget diinstal sama teman-teman PKP ini ya
aplikasi SPSS gitu. Itu aplikasi pengolahan data kualitatif gitu. Oh oke, aku tahu sih soalnya aku pernah dapat matkul ini ya soal Iya, iya. SPSS gitu. Oke. Berarti kalau dari laptop itu nggak butuh spesifikasi yang gimana-gimana, yang penting bisa buat editing aja gitu ya. Iya. Softwarenya juga software editing gitu. Hmm. Oke, kalau buku biasanya butuh buku apa aja, Li? Kalau buku sih kita lebih banyak ke bacaan-bacaan terkait komunikasi sih, model-model komunikasi, dan juga tentunya jurnal-jurnal terkait pertanian. Apalagi yang terbaru itu sangat mendukung perkuliahan kita sih gitu, karena emang kita belajar juga lebih banyak terkait inovasi-inovasi gitu sih. Oke. Berikutnya nih aku mau nanya, kalau di PKP itu jalur masuknya ada apa aja sih, Ali? Oh iya, kalau jalur masuk itu, kalau di UGM sendiri kan ada banyak ya, ada UTUL, kemudian ada SNMPTN, SBMPTN gitu. Nah mungkin di PKP juga sama sih. Oh iya. Nggak ada jalur masuk yang spesifik banget tuh, nggak ada Oke, gitu. berarti sama aja lah ya kayak jurusan yang lain, tapi Iya. nggak ada jurusan yang emang khusus untuk PKP gitu. Oke. Tadi kan Ali sempat nyerempet dikit nih cerita kayak apa aja sih yang dipelajarin di semester 1, kayak tadi awal-awal kan belajar tentang pertanian gitu ya. Iya. Terus nanti begitu berikutnya kayak belajar tentang komunikasi. Nah, mungkin boleh dong diceritain Ali secara garis besar aja ya. Semester 1 sampai semester 8 itu belajar apa aja sih? Ya, mungkin kalau misalkan boleh cerita secara singkat ya, kalau untuk semester 1, 2, kemudian beberapa di semester 3 itu kita masih belajar terkait ilmu sains gitu, ilmu pertanian gitu. Kayak misalkan terkait mikrobiologi pertanian gitu, kemudian ada agronomi, nah kemudian ada watak dan sifat tanah gitu kan, terus terkait perlindungan tanaman, itu masih kita pelajari di ilmu di semester 1, 2, 3 gitu. Nah, Oke. untuk semester 4, 5, 6 sampai nantinya tugas akhir di semester 8 itu kita bakal belajar terkait ilmu-ilmu sosial gitu sih, Jeng. Oke, jadi kurang lebih kayak kita nyiapin dulu materi apa yang mau disampaikan gitu, baru nanti Mm-mm. ketika udah atas kita gimana caranya menyampaikan gitu ya Iya, kurang lebih. bener banget Oke, seperti oke. itu. Terus untuk mata kuliah di PKP itu yang wajib untuk dipahami apa sih, Ali? Yang kayak krusial banget gitu mata kuliahnya? Oke, kalau yang paling harus wajib banget dipahami sama teman-teman PKP itu ada manajemen, penyuluhan, dan komunikasi pertanian. Itu wajib Oke. banget dipelajari, dan itu pun SKS-nya yang paling tinggi sih kalau di prodi PKP Berapa tuh? itu. Kita dapat mata kuliah tersebut tuh dengan SKS 4 gitu. Oh, Jadi biasanya yang emang, lain berapa? 1, 2 gitu ya? kalau misalkan SKS yang cuman kelas doang ya, nggak ada praktikumnya, itu cuma 2 gitu, Jeng. Oh, Kalau ada oke. praktikumnya 3, tapi kalau ini 4 gitu. Oke. Nah, mungkin boleh dong diceritain, nanti kan tadi ini matkul ini ada 4 SKS ya. Iya. Nah, itu kira-kira kata Ali nih, kalau di jurusan PKP itu dapat nilai yang tinggi itu susah atau gampang? Kalau aku rasa yang aku alamin selama ini tuh malah justru di prodi PKP, prodi yang bener-bener ngasih nilainya itu baik banget gitu loh. Oke, Ya, jadi daripada terhitung prodi lain. mudah gitu ya. Terbilang sangat mudah sih kalau aku Oke, bilang. berarti Ali ini IPK-nya Aduh. tinggi teman-teman. Nggak Oke. gitu, Jeng. Tapi kalau di PKP sendiri nih, misalnya kita dapat nilai jelek, tapi jangan sampai dapat nilai jelek ya teman-teman. Tapi semisal kita dapat nilai jelek, itu ada sistem remedi atau sistem ngulang mata kuliah gitu nggak sih, Ali? Ada tentunya. Kalau misalkan semester ini kan aku dapat mata kuliah wajib dan kebetulan misal nilainya jelek gitu ya, ya mungkin aku bakal ngulang bareng sama adik tingkat gitu sih di tahun Oke. selanjutnya, seperti itu sih. Jadi ngulang mata kuliah ya, bukan remedi yang ujian lagi gitu. Lebih tepatnya ngulang. Ngulang mata Cuman kuliah. itu jarang banget terjadi sih selama Oke, ini. ya berarti intinya anak PKP ini isinya orang-orang pinter semua gitu ya, Ali ya. Iya, Oke, seperti itu. mungkin aku mau nanya dong, kalau di PKP ini kegiatannya ada apa aja sih, Ali? Mungkin boleh diceritain. Ya kalau kegiatan mahasiswa ya biasa, Cung, ada organisasi gitu, kemudian kalau terkait akademik nanti akan ada kuliah lapangan, kemudian ada KKN, dan untuk tugas akhirnya ya terkait akademik juga kita akan ada skripsi gitu sih, penelitian gitu. Sama kayak jurusan lain ya, ada skripsi Ya, juga. Kalau gitu. kuliah lapangan itu gimana, Ali? Nah, kuliah lapangan itu kayak nanti kita ambil ya kuliah lapangan di antara semester 5 sama semester 6 itu. Jadi emang di waktu-waktu liburan kita gunain
waktu kita buat kuliah lapangan, mau di dinas ataupun mau di kelompok tani ataupun di tempat-tempat lainnya, bahkan di penyiaran pun bisa gitu loh Jeng, karena emang prodi kita karena komunikasi itu tadi ya gitu. Oke, tapi untuk kuliah lapangan ini tuh kira-kira dari teman-teman mahasiswa sendiri yang nyari informasi atau dari prodi kayak udah nge-plotting nih? Lebih tepatnya ada sih beberapa rekomendasi dari prodi, cuman kebanyakan mahasiswa itu biasanya lebih suka nyari sendiri karena kan pengen nyari hal baru nih mahasiswa gitu. Jadi bebas aja gitu ya, bisa nyari sendiri, gitu. bisa juga direkomendasiin dari prodi. Nah tadi kan Ali sempat mention nih kegiatan yang dilakukan pada jurusan PKP itu salah satunya yang non akademik itu ada organisasi gitu. Mungkin Ali boleh dong cerita dikit mahasiswa PKP ini biasanya ikut organisasi apa sih Ali? Kalau terkait organisasi ya, anak-anak PKP itu lebih aktif sekarang ini, banyak banget yang aktif di himpunan gitu. Himpunan jurusan PKP ini ya? Himpunan prodi PKP. Departemen. Ya. Berarti himpunannya itu departemen bukan prodi? Departemen. Jadi ada namanya Keluarga Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian gitu. Berarti bukan himpunan mahasiswa penyuluhan dan komunikasi pertanian? Iya, bukan itu. Jadi himpunannya itu departemen. Agak beda ya sama punya aku ya. Oke. Di sana gitu. Kalau Ali sendiri ikut apa nih? Kalau aku kebetulan sekarang ini lagi fokus di Majelis Permusyawaratan Mahasiswa sih, KMUG. Itu berarti sebuah organisasi legislatif ya Ali ya? Iya, bener. Jadi nggak hanya terbatas di lingkungan fakultas aja, tapi teman-teman juga bisa ikut organisasi di lingkup universitas kayak gitu, kayak contohnya Ali ini gitu ya? Iya, bener. Berikutnya aku mau nanya dong, tadi kan Ali sempat jelasin ya kalau ada kuliah lapangan, ada magang, ada kayak gitu. Nah, kalau untuk penugasan di jurusan PKP itu biasanya penugasannya apa? Penugasan ya, kita malah justru ya kalau untuk mata kuliah prodi PKP itu kita lebih banyak penugasan yang disuruh bikin isai gitu loh. Jadi emang bener-bener ilmu sosial banget gitu. Malah ini berarti kayak soshumnya anak pertanian gitu ya kayaknya? Iya, bener banget. Agak saintek gitu kan kalau bisa dibilang. Agak saintek tapi agak soshum gitu ya berarti? Iya, bener-bener. Kalau di jurusan PKP ini ada konsentrasi atau peminatan gitu nggak sih Ali? Ya, kalau secara implisit nggak ada sih, kayak misalkan bener-bener prodi menyediakan peminatan apa gitu ataupun penjurusan nantinya di semester akhir teman-teman diarahkan ke peminatan apa tuh nggak ada, secara implisit tuh nggak ada. Cuman mungkin nanti waktu di tugas akhir ya Jung, itu ada beberapa mahasiswa yang ambil penelitian yang fokusnya terkait komunikasi atau enggak terkait perubahan perilaku petani ataupun psikologi petani gitu sih, seperti itu. Jadi untuk bukan peminatan sih ya, lebih tepatnya kayak mungkin bidang-bidang tertentu yang adanya nanti waktu deskripsi aja gitu ya Ali? Iya. Nah kan kita udah ngomongin skripsi nih. Untuk mahasiswa PKP itu berapa lama sih waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan studi? Normalnya 4 sih Jeng. 4 tahun. 4 semester tahun. Iya. Terus gelar yang didapetin apa nih Ali? SP, kita dapat SP, Sarjana Pertanian. SP. Kalau prospek kerja sendiri di jurusan PKP ini bisa jadi apa aja? Iya, kalau prospek kerja ya, ini biasanya banyak banget orang-orang yang nanya. Kita bisa banget kerja di dinas pertanian, kemudian ada balai penyuluhan, instansi pertanian pada umumnya seperti itu. Kita malah bisa banget masuk ke sana dan peluangnya lumayan besar gitu kan. Tapi kalau misalkan kita pengen kerja di sebuah korporasi pun sebenarnya bisa gitu, sebagai mungkin perpanjangan tangan dari perusahaan tersebut ke para petani, bahkan ke media-media pun kita bisa kok. Ke media-media gitu bisa, contohnya kayak apa tuh Ali? Kayak misalkan kita bisa kok kerja di media penyiaran yang memang fokusnya di bidang pertanian, itu juga bisa gitu. Karena ini tadi emang jurusannya kayak komunikasi gitu ya? Komunikasi. Terus kalau selama berkuliah nih Ali kan sekarang udah semester 5 ya? Iya, semester 5. Udah 2,5 tahun lah ya? Belum ya? 2,5 tahun? Hampir 2,5 tahun berkuliah di jurusan penyuluhan dan komunikasi pertanian. Nah itu kira-kira biaya yang dikeluarkan selama berkuliah ada apa aja sih Ali?
Yang jelas UKT ya. UKT Kalau jelas. terkait akademik pasti UKT. Kemudian mungkin biaya penunjang praktikum untuk beli bahan-bahan praktikum gitu sih. Oh, contohnya kayak apa aja tuh? Oke, contohnya kalau aku dulu ya, aku perlu bawa bibit tanaman nih sebelum praktikum gitu. Oh, Iya. kayak gitu. Oke. Tapi kalau menurut Ali sendiri nih, untuk biaya yang dikeluarkan selama berkuliah ini masih cukup terjangkau atau agak memberatkan kalau menurut Ali? Kalau menurutku sih sangat terjangkau ya, karena emang biasanya dari laboratorium juga menyediakan bahan-bahan praktikum gitu, jadi nggak semuanya harus kita beli gitu sih, Jeng. Oh, oke oke. Iya. Jadi buat teman-teman kayaknya nggak perlu khawatir masalah biaya ya Ya. buat yang pengen masuk ke jurusan PKP. Oke, nah mungkin berikutnya aku nanyanya agak sedikit personal ya ini Ali ya. Iya, iya, Aku boleh. mau nanya nih, Ali pernah nggak sih ngerasain salah jurusan? Gimana ya, kalau kita berbicara terkait prodi PKP kan harusnya kita harus banyak belajar saintek gitu kan, agro kan, di bidang agro gitu kan. Tapi ternyata di semester 3 itu malah kita lebih difokuskan untuk belajar sosum ya, walaupun nggak semuanya kita belajar sosum, cuman fokusnya kebanyakan gitu kan. Itu bisa dibilang salah jurusan nggak sih, Kang? Oh, jadi kamu mungkin ngerasanya kayak kok aku jadi belajar kayak gini sih gitu Sosum. kali ya? Iya nggak sih? Oke, jadi malah merasa ada sesuatu yang unexpected gitu Iya. waktu masuk ke jurusan ini. Tapi perlu ini ya, disclaimer gitu ya. Tapi justru dengan adanya perubahan yang seperti itu malah teman-teman PKP itu tambah betah gitu loh. Tambah betah di gitu. PKP karena emang bener-bener mungkin orang-orangnya kan suka sama hal-hal sosial kan. Ketika mereka belajar ilmu sosial tuh malah wah, ternyata lebih menarik kan. Bahkan apalagi ya ditambah dengan model pembelajaran yang dilakukan oleh dosen PKP itu, ditawarkan oleh dosen PKP itu sangat menarik pada umumnya gitu. Kayak misalkan ada FGD dan presentasi dan lain-lain. Oke, jadi Ali itu kalau boleh aku simpulin ya, berarti Iya. mungkin agak kaget gitu waktu udah jalan beberapa semester di jurusan ini karena kok belajar soshum gitu. Tapi cara mengatasinya gampang karena kayak mungkin lingkungannya enak gitu kali ya, Iya. jadi merasa bisa survive gitu di Ya, jurusan ini. tersesat di jalan yang benar nggak sih? Oke, tersesat di jalan yang benar. Oke. Ya gitu. Oke. Berikutnya aku mau nanya, kalau Ali sendiri ada nggak sih suka duka masuk ke jurusan ini? Sukanya apa, dukanya apa? Mungkin boleh diceritain dong ke teman-teman. Kalau berbicara suka itu banyak banget ya, Jeng. Kayak sesederhana aku dapat dosen yang bener-bener bisa jadi temen ngobrol gitu kan. Maksudnya kayak dosen tapi rasa temen gitu kan, itu udah bener-bener sangat mendukung aku banget Asik gitu. sih ya. Apalagi kekeluargaan di prodi PKP ini bener-bener kuat menurutku. Jadi antar dosen satu ataupun antar mahasiswa satu lainnya itu bener-bener kita solid gitu kan. Jadi kalau dari masalah lingkungan sih enak banget gitu Enak ya. banget, itu Kalau suka yang bener-bener nggak bisa didapetin di tempat lain menurutku ya. Oke. Iya. Kalau dukanya? Dukanya dulu aku di semester 2 ya pernah dalam 1 minggu itu dapat 5 praktikum. Jadi setiap hari itu praktikum terus. Dan itu kelima-limanya disuruh bikin laporan praktikum. Bener banget. Itu gimana tuh Ali? Kan itu berarti kamu merasa kesulitan di jurusan Iya, ini gitu kan? itu duka yang bener-bener menurutku cuma dirasain aku doang, karena teman-teman lainnya nggak ngerasain hal seperti itu gitu loh. Kenapa tuh? Teman-teman lainnya tuh ada yang dapat kan, jadi kalau praktikum di PKP ya itu kan ada yang sebelum UTS sama setelah UTS gitu kan. Nah, dikategorikan kayak kategori A itu sebelum UTS, kategori B itu setelah UTS gitu. Nah, di semester 2 ini kita dapat 6 praktikum gitu. Tapi teman-temanku tuh biasanya dibagi 2. Iya. Sama Jadi ada akademik tuh dibagi 2 ada yang 3, ada yang 3. ya, kategori A itu 3, terus kategori B itu 3. Nah, kalau aku tuh kategori A 5 coba, terus kategorinya B cuma 1 gitu kan. Oke, berarti Nah, kayak itu duka banget sih. kamu di awal kayak ngerasanya berat banget karena 5 itu Berat dikerjain banget. dalam saat bersamaan, tapi habis itu kayak cuma 1 doang gitu ya, Lia? Iya, bener-bener. Oke, berarti Iya. itu masuk ke ketika kamu ngerasa kesulitan di jurusan. Terus cara ngatasinnya gimana tuh kalau 5 laprak dalam 1 minggu? Yang jelas sih langsung komplain dong ke akademik itu yang bener-bener. Bisa komplain berarti ya? Iya, karena emang itu kan akademik yang nentuin kan seperti itu. Aku komplain ke akademik sama teman-teman yang senasib sama aku. Tapi emang bener-bener kayak udah nggak bisa gitu loh, udah nggak bisa diubah. Berarti tetap dijalanin aja ya? Ya udah, akhirnya ya aku tetap kayak minta bantuan ke cutting dan lain-lain buat ngasih tahu aku gimana sih cara manajemen waktunya, ataupun ngasih tutor ke aku gitu loh, biar aku bisa lebih
bisa menjalannya dengan lebih enjoy gitu sih. Oke, jadi mungkin kalau misalnya teman-teman mengalami kesulitan di jurusan ini, bisa coba untuk dikomunikasikan dulu gitu ya ke akademik. Kalau emang udah nggak bisa ya, kita bisa lah minta tolong, minta bantuan ke orang lain kayak gitu. Jadi emang kita harus memperbanyak relasi gitu ya di jurusan Bener ini. banget. Oke. Nah berikutnya aku mau nanya nih Ali, kira-kira nih kan teman-teman SMA mungkin banyak banget yang pengen ke jurusan penyuluhan dan komunikasi pertanian. Nah kira-kira orang kayak gimana sih yang cocok buat masuk ke jurusan ini? Kalau menurutku sih semua orang cocok ya, cuman kalau misalkan mau dispesifikin lagi ya, orang-orang yang emang punya minat di bidang pertanian dan minat dan mereka punya jiwa sosial yang tinggi sih gitu. Iya, karena emang waktu di perkuliahan kita mau nggak mau harus ada interaksi sama petani, sama masyarakat tuh pasti ada. Oke, I see. Berarti buat teman-teman yang punya ketertarikan gitu di bidang pertanian dan juga punya jiwa sosial yang tinggi, cocok banget gitu buat masuk ke jurusan penyuluhan dan komunikasi pertanian gitu ya. Oke, nah terakhir nih Ali, aku mau nanya kamu ada nggak sih pesan yang pengen disampaikan buat teman-teman yang pengen masuk ke jurusan ini? Oke, pesan ya. Kalau menurutku pesan dari aku sendiri ya, buat teman-teman yang lagi nonton video ini gitu ya tentunya, prodi PKP itu menurutku asik banget gitu loh, karena kita bisa belajar dua ilmu yang berbeda gitu, ilmu saintek dan juga ilmu sosum, dan di dalamnya dan selama perkuliahan pun kita bakal mengkolaborasikan antara kedua ilmu tersebut gitu loh, menjadi suatu ilmu yang bener-bener bisa kita terapin untuk masyarakat gitu sih. Oke, nggak terasa kita udah banyak banget yang dibahas ya Ali dari awal. Kenapa Ali pengen ke jurusan ini, terus jurusan ini tuh kayak gimana, sampai tadi di akhir udah ada pesan juga dari Ali buat temen-temen yang pengen masuk ke jurusan ini. Makasih banyak Ali udah mau nemenin aku buat ngobrol-ngobrol tentang jurusan ini. Semoga kuliahnya diperlancar, semoga bisa cepet lulus juga ya Ali ya. Amin. Amin. Oke, mungkin segitu dulu aja teman-teman. Jangan lupa buat subscribe, like, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Sekian dari aku dan juga dari Ali. Oke, sekian dan terima kasih teman-teman. Dadah.